Saudara, ini jenderal tua terang-terangan tuh ada rekaman di video, dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang, Habib itu cuma bisanya bikin rusuh, dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihat nih sekarang nih, ada Habibnya, ada kiai, ada ulama, alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara, saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi, nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong, saudara, akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur, tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang nggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong, timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab, konsultasi dengan para ulama, para kiai, konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana, konsultasi, tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan, saudara. Berhasil mereka tuliskan, jangan judul, keabsahan nasab Ba'alwi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir, salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi, saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib, kami para kiai ini resah. Cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah. Marah, Beb. Ini Pak Alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab. Dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku, supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya, saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita, Buya Busairi, Muslim, saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis, insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, Ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta, nanti akan kita kirim, bagikan untuk kiai.
Nah, untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah, jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer. Insya Allah, ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun, ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS Ustadz Abdus Somad saudara, semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara, sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai saudara masih mau undang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini, akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah, supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri insya Allah. Nah, jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain insya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, tadi kita bicara tentang hadis dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Saya saran, sekedar saran, saya sudah sampaikan ke Kiai Haji Salimul Afif. Pondok pesantren Sidagiri ini pondok pesantren tertuanya NU saudara. Ulama-ulama NU banyak lulusan pondok pesantren ini saudara, di Jawa Timur, di Pasuruan. Nah, pondok pesantren Sidagiri mengeluarkan satu buku luar biasa bagusnya saudara. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan mana hadis yang dituduh dhaif, bagaimana jawabnya. Mana hadis yang dituduh maudhu, bagaimana jawabnya. Saudara, apa betul kitab Ihya Ulumuddin itu seperti yang mereka tuduhkan? Apa betul hadis dhaif semuanya harus ditolak, semuanya harus jadi sampah, semuanya harus jadi barang yang menjijikan? Dijawab tuntas saudara oleh kiai-kiai saudara dan alumni-alumni pondok pesantren Sidagiri. Nah, saya anjurkan Anda bisa memiliki itu. Atau kalau nanti ada yang mau beli, bisa hubungi langsung ke Sidagiri atau hubungi Habib Irfan, ada Idrus yang punya hubungan baik ke sana saudara. Silakan beli itu buku, saya anjurkan baca supaya kita tidak terjebak oleh Wahabi yang suka menghina Asy'ari dan Syafi'iyah. Begitu saya mau tanya semua, saudara siap terus belajar? Siap jaga akidah aswaja? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup saudara, karena acara ini saudara adalah acara Isra Mi'raj, sekaligus juga saudara untuk mendoakan Palestina. Saya ingin memberi kabar, alhamdulillah sudah beberapa hari ini gencatan senjata sudah berlaku saudara. Perang sudah dihentikan, sehingga pintu-pintu perbatasan sudah terbuka. Inilah kesempatan kita untuk mengirim dana sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik untuk membangun kembali bangunan di Gaza dan lainnya, juga untuk menyantuni keluarga-keluarga para syuhada, para yatim, anak-anak yatim saudara, para janda-janda, para syuhada, untuk membangun kembali rumah sakit kita yang dibom oleh Israel saudara, bahkan untuk mempersiapkan para mujahid kita
perlengkapannya kalau besok terjadi perang lagi, saudara. Ini kesempatan, mumpung perbatasan dibuka. Karena itu yang punya dana, saudara segera kirim dananya. Silakan, saudara. Mau dikirim lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang mana saja, silakan, saudara. Silakan. Silakan, mau kirim lewat FPI boleh, mau kirim lewat NU boleh, mau kirim lewat Muhammadiyah boleh, mau kirim lewat Persis boleh, mau kirim lewat PMI boleh, mau kirim lewat Hilmi boleh. Mana lembaga kemanusiaan yang Anda yakin, percaya, kirim. Ini kesempatan, saudara. Karena kemarin selama setahun perang, kami setengah mati mencari jalan. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Kami cari jalan, saudara. Kami cari cara bagaimana bantuan-bantuan umat itu sampai ke sana. Alhamdulillah, walaupun sulit, walaupun setengah mati, walaupun ada relawan kami yang mati, saudara, ditembak, dibunuh oleh Israel, saudara, tapi bantuan-bantuan tadi bisa sampai. Kami bisa bangun tenda-tenda pengungsi, kami bangun MCK, kamar-kamar mandi darurat. Kita bangun juga, saudara, tenda-tenda kesehatan darurat. Kita buat juga yaitu pengiriman air, tangki-tangki air ke daerah-daerah pengungsi yang kelaparan dan kehausan, saudara. Ya, susah payah, tapi alhamdulillah Allah buka jalan, saudara. Maka itu sekarang kita nggak boleh sia-siakan. Mumpung terbuka, mumpung dibuka, yuk rame-rame kita siapkan untuk kita bantu ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada seorang bapak dari Majalengka datang ke rumah saya. Habib, ini saya punya mobil Mercy, Habib. Ini kuncinya, ini suratnya, tolong jual di Jakarta. Saya beli ini 150 juta, baru 1 tahun. Tolong dijual, uangnya segera kirim ke Palestina. Sudah kita terima dan sedang kita proses, saudara. Dan kemarin saya ke Kalimantan begitu juga. Pada datang lembaga-lembaga kemanusiaan, Habib, ini ada 86, 87 kemarin. Mana Habib Ali? 88 juta, tolong segera dikirim, yaitu ke Palestina. Artinya kita tidak menutup pintu. Kapan saja Anda ingin membantu Palestina, yuk mari kita kumpulkan dana semua, insya. Dan hari ini juga saya dengar dari API ada yang mau disampaikan. Iya, mau disampaikan sekarang di sini atau di mana? Hah? Disampaikan sekarang, yang mau disampaikan sampaikan. Ayo Habib Ali, berdiri Habib Ali. Ini dari API kan? API, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Ustadz Asep, Syarifuddin dan kawannya ingin menyampaikan bantuan untuk yaitu Palestina. Silakan. Ini yang di samping kanan saya, ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Beliau bendahara umum DPP FPI. Beliau yang setiap minggu mengirim bantuan ke Palestina. Hari ini bantuan ke Palestina sudah 82 kali tahapan. Sudah 82 kali kami kirim bantuan ke Palestina selama perang 14 bulan, ya ikhwan. Dan Habib Ali juga pernah kita kirim ikut konferensi internasional tentang Palestina di Istanbul dan bertemu dengan Asy-Syahid Ismail Haniyah yang kemarin itu dibunuh, saudara. Juga ke Qatar bertemu dengan Khalid Mish'al di sana. Kita memusyawarahkan bagaimana bantuan kita bisa masuk, bagaimana bantuan kita bisa diterima oleh para pejuang dan seluruh bangsa Palestina. Silakan, yang mau diserahkan silakan bantuannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, saya mau tanya, ini di sini semua siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir. Saya mau kasih informasi nih. Di Jakarta ada jenderal tua, kumisnya panjang yang tadi itu. Ditanya wartawan, Pak, bagaimana soal Palestina? Tahu dia jawab apa? Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Nggak usah bicara Palestina. Negeri kita juga lagi susah, kurang ajar. Ini jenderal kok ngomong begitu? Kalau kau tidak peduli itu urusanmu, tapi jangan seenaknya kau mengatakan urusan Palestina, urusan Al-Masjidil Aqsa hanya urusan orang Arab. Kurang ajar. Urusan Al-Masjidil Aqsa adalah urusan umat Islam, urusan kita semua. Malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia tidak termasuk golongan umat Islam. Nabi tidak ngakui dia, saudara. Nah, tapi alhamdulillah, saudara, pemerintah Republik Indonesia secara resmi
tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Bapak Presiden Prabowo waktu pidato di Kairo, Mesir, saudara, menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia akan tetap berjuang memerdekakan Palestina, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh berubah. Ini amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas muka bumi mesti dihapus. Betul, betul. Nah, jadi saya tanya, selama pemerintah kita mendukung Palestina, senang tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, karena itu di sini untuk membangkitkan semangat kita cinta Palestina, bela Palestina, saya minta menantu saya, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, nanti dibantu sama tim Hadrah. Ayo kita bawakan, yaitu Mars Bela Palestina. Waktu saya ada di Mekah, saya mengarang beberapa syair untuk bela Palestina, untuk dibawakan di aksi Palestina di Monas. Waktu saya masih di Mekah. Dan ini akan dibawakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kasih tuntunannya, kemudian kita sama-sama. Jangan ada yang bergerak pulang sebelum ditutup dengan doa penutup oleh kiai kita. Setuju? Setuju? Takbir. Silakan Habib Muhammad. Sadayana jawab nu kompak siap bela Palestina. Kurang kompak siap bela Palestina. Siap berjuang bersama Palestina. Siap ganyang Israel. Takbir. Jadi ibadallah, Mars aksi bela Palestina ini adalah mars yang digubah oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Bagaimana liriknya? Liriknya pertama menggunakan bahasa Arab, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, bisa diikuti? Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi. Al-Quds lana. Lu lemes amat pada lapar lu. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Artinya ibadallah, Al-Quds lana. Al-Quds adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Aqsa adalah milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan seluruhnya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita umat Islam. Jadi dua kali diulang bahasa Arabnya, kemudian masuk bahasa Indonesia. Bagaimana liriknya? Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama, berjuang untuk dari Israel durjana. Setelah itu Palestina merdeka. Semua angkat tangannya. Siap? Siap? Tim Hadrah siap iringi backing vokal biar seluruh jamaah sadayana. 1, 2, 3. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Semua. Al-Quds lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Kami bangsa setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka
merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal Aqsa lana haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa qulun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Angkat tangannya, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allah. Sekali lagi. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan insyaallah Palestina sebentar lagi merdeka. Al-Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kita jaga juga negeri kita, saudara. Nah, kita jaga negeri kita supaya tetap bersatu, supaya jadi Indonesia berkah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru kita. Di mana kita doa bersama untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari hukum Allah. Kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Indonesia akan dijadikan negara yang penuh berkah. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, saudara. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah, kemudian yang nggak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih. Saudara, kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mau kudeta dia. Saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing. Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir. Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama
korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit, berdiri, lawan mereka, kita ulama, habaib, kiai dengan umat siap bela Presiden, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jangan takut. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, saudara, lewat semua orang dekatnya. Jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga, pahala lu bomenyan. Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib baris berbaris, gotong royong merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul, betul. Takbir. Wah, kok tahu sekarang takut 9 naga, saudara? Jangan. Lu ianya pendek loh, yang panjang. Berani lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Umat di mana-mana, saya dengar dari Sabang sampai Merauke, di tiap majelis taklim, tablik akbar, banyak yang baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Betul, betul. Diterima sama Allah, ya kawan. Kita minta asghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Sekarang tahu yang terjadi, orang zalim lagi pada ribut, ya kawan. Alhamdulillah. Maling pada main tangkep-tangkepan. Yang ditangkep maling, yang nangkep maling juga. Alhamdulillah. Saya ditanya sama jamaah, Habib, ini lagi ribut-ribut politik begini, Habib nggak ngikut. Tunggu dulu, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Buaya sama buaya lagi berantem, kita gelar tikar, taruh kopi, kita tonton. Setuju. Saya udah bilang di atas mimbar, udah lama saya sampaikan ke umat, adu domba hukumnya haram. Adu domba haram, nggak boleh. Adu manusia, apalagi, saudara. Adu setan. Lalu bingung kan jawabnya kan, saudara. Adu domba haram, saudara. Adu manusia lebih haram. Adu setan, biar dia berantem. Alhamdulillah. Sekarang kan kita lihat main buka-bukaan borok, betul. Main lapor-laporan ke KPK, betul. Yang kemarin nangkepin ulama tuh, nangkepin habaib, bikin malu ulama, fitnah habaib. Sekarang dirinya lagi dibongkar, saudara. Dibongkar korupsinya, dibongkar nepotisnya, dibongkar rahasia keluarganya. Betul. Alhamdulillah. Allah maha adil tidak? Saya tanya semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kita tonton lagi dulu, saudara. Jangan khawatir. Saudara, Allah nyatakan, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malud zalimun. Jangan kau pikir Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus saja ngaji, kita fokus saja sholawatan. Ini kita punya kiai ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah. Beliau menyebar luaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan. Jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut. Jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki. Jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini, saudara. Teruskan majelis sholawatnya. Teruskan majelis taklimnya. Insya Allah, saudara, Kiai Haji Salimul Afif. Begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhun Al-Walid, Kiai Haji Busairi Muslim, dan lain-lain kiainya senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting, presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah ya kawan. Ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, saudara.
Ada korupsi sama Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja, naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul, betul. Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu, korupsinya mega-meganya dibawa lari. Parah tidak? Nah jadi kalau Presiden Prabowo sekarang melawan semua korupsi, basmi semua korupsi, setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah itu saja yang saya mau sampaikan saudara. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup oleh Kiai Haji Salimul Afif, dan sebelum ditutup doa penutup oleh para kiai kita. Insya Allah, ini penutup doa ini penting. Ibaratnya saudara, doa ini iketan dari acara kita. Ini berkatnya di doa. Kita udah sholawatan, udah ngaji, udah dengar ceramah, udah macam-macam saudara. Nah supaya tidak terurai di mana-mana, kita punya berkat ini diikat dengan doa saudara, supaya kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Supaya penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan. Yang belum dapat jodoh biar dientengkan jodohnya, dimurahkan rizkinya. Nah yang sudah dapat berumah tangga belum dapat keturunan, supaya dapat keturunan yang solihin dan solehat. Supaya yang punya utang Allah luaskan utang piutangnya, dan supaya semua kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa yarham ahli baitina, wa an yubarik li hadzal ma'had, wa an yaj'al hadzal ma'had ma'hadan munawwiran salihan tayyiban nafi'an ma'muran. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, keilafan dan kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedekah. Masya Allah. Tidak. Ayo sama. Supaya disaksikan satu, atas nama tadi alim ulama Jawa Barat, sesudah Habib menjelaskan, malah tadi menyatakan pemberian ini hadiah kitab tentang keabsahan nasabah Alawi yang sekarang lagi polemik, diacak-acak ya. Dan sekarang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kami pribadi dan juga atas nama sebagian para ulama sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat berterima jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan menyadarkan kami dan menyadarkan semua teman-teman yang mengaku ustadz, yang mengaku ulama, tetapi mereka belum tahu tentang. Ya, terima kasih banyak. Yang kedua, ini karena barusan ada pengumuman dari Habib ya, bahwa itu dana, penggalangan dana untuk Palestina. Sebetulnya sangat-sangat ini berterima kasih karena Pondok Pesantren Al-Burdah jemaah sudah hampir 1 tahun itu mengumpulkan dana ya, dan sesudah itu mau dikirimkan tetapi kesusahan kemana ini dikirimkan. Dan kebetulan waktu itu telepon dengan orang Palestina, ada teman yang namanya adalah Saudara Yakub Palestina ya. Beliau itu ditelepon
bagaimana ini keadaan Palestina, jalur Gaza, dan bagaimana ini ada sedikit uang penggalangan bantuan untuk rakyat Palestina harus dikemanakan, harus ditransfer kemana. Tadinya mau ditransfer kepada beliau, tapi beliau menolak. Katanya mohon jangan ditransfer sekarang-sekarang, karena memang bank segala macam itu tidak bisa dicairkan. Katanya sekarang sesudah dibuka, sangat-sangat Habib berterima kasih, dan insya Allah ini yang hampir setahun ada di tangan Al-Fakir yang kurang lebih 27 juta. 27 juta. Insya Allah besok akan disampaikan kepada siapa? Ya, insya Allah itu amanat dari para jemaah hampir 1 tahun yang silam. Sekian, terima kasih. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi insya Allah nanti Kiai bisa, di sini ada Habib Zaki dengan Kiai Salimul Afif yang bisa membantu Kiai untuk menyampaikan itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Bahkan kalau satu waktu ada siapapun Kiai pemuda, kalau sudah aman, yang ingin nengok jalur Gaza juga boleh ya ikhwan. Yang mau masuk ke sana juga boleh. Insya Allah. Terima kasih Kiai, jazakumullah khairul jaza. Itu saja. Dan untuk kitab ini sekali lagi ini dibagikan gratis untuk para ulama, para kiai. Kalau di sini ada kiai, ulama, pimpinan pondok yang belum dapat, sampaikan ke Habib Zaki. Nanti akan kita kirimkan kitabnya. Terima kasih kepada Buya Usairi Muslim, hafizahullah taala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.